Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita mulai? Bisa Ibu. Sertanya gimana? Sudah hadir semua? Ada beberapa Bu yang belum hadir. Ini reguler atau non-reg ya? Reguler Bu. Reguler itu berapa orang? Ada 24. Belum. Saya bisa share screen ya? Baik, kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, saya akan menjelaskan mengenai sistematika penelitian kuantitatif. Kemudian juga nanti ada penjelasan mengenai penelitian kuantitatif. Kemudian kita lihat contoh artikel dalam jurnal untuk penelitian kuantitatif. Oke, untuk proposal tesis ya. Jadi sebelum Anda mengikuti sidang tesis, Anda harus mengikuti nanti seminar proposal tesis. Nah, untuk seminar proposal tesis itu adalah eh, proposal itu kan apa? Proposal itu apa? Rancangan, rencana ya, usulan, rancangan Anda atas penelitian ya, rancangan, rencana, usulan ya, tentu yang dituangkan dalam bentuk laporan ya. Untuk proposal nanti kita seminarkan dengan waktu yang dengan jadwal proposal dan tesis yang sudah saya share di grup ya. Jadi untuk mengikuti sidang tesis, syaratnya ya selain publikasi ya Anda harus sudah
seminar proposal dulu ya. Nah, untuk kurikulum 2024 untuk bobot SKS-nya seminar proposal itu kalau nggak salah 4 SKS ya. Betul nggak? 4 ya. Seminar proposal 4, kemudian tesis 8 ya. Halo, suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oke. Nah, untuk proposal tesis itu terdiri dari 3 bab. Bab pertama pendahuluan, bab kedua telaah pustaka, bab ketiga metode penelitian. Untuk Anda bisa maju ke seminar proposal tesis, itu Anda harus bimbingan terlebih dulu ke dosen pembimbing ya, dosen pembimbing 1 dan dosen pembimbing 2. Kemudian Anda minta persetujuan untuk maju ke seminar proposal. Setelah Anda dapat persetujuan, nanti minta form-formnya ke staf tendik, ya, admin prodi, dan Anda daftar ya. Daftarnya itu melalui link ya. Tolong Anda pastikan lagi ke Mbak Puput atau Mbak Kiki. Kadang mahasiswa ada yang tidak apa ya, kelewat informasinya gitu ya. Mungkin daftarnya tapi tidak melalui link, entah daftar melalui apa atau email Maksi. Nah itu kalau melalui email nggak kebaca nanti ya. Jadi harus ikuti aturannya melalui eh, link gitu ya. Link yang disediakan gitu ya. Kalau sudah ngirim link, Anda juga WA ya ke stafnya kalau Anda sudah mendaftar melalui link. Proposal tesis harus terbebas dari plagiarisme, ya jelas ya. Anda sangat-sangat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan yang merugikan diri Anda sendiri. Untuk proposal tesis ditulis sesuai dengan pedoman penulisan tesis, ya. Pedoman tesis sudah tahu ya, sudah ada punya semua pegang. Ini saya juga dari pedoman tesis nih ya, saya buat PPT ini. Jadi untuk rujukannya atau referensinya ya itu harus berdasarkan jurnal ilmiah ya. Jurnal ilmiah baik itu nasional maupun internasional. Untuk yang nasional itu ya Sinta 2 boleh ya. Sinta 1 juga boleh gitu ya. Tapi jangan yang tidak ini ya kalau bisa ya jangan diupayakan yang terindeks Sinta gitu ya. Jangan hanya kan ada ya Sinta yang hanya Sinta, sorry. Kalau bisa yang terindeks Sinta ya harus diusahakan yang terindeks Sinta. Jangan yang jurnal yang hanya maksudnya uh, tidak terindeks gitu ya. Kadang kalau tidak terindeks tuh nggak ada ininya. Dikhawatirkan nggak ada apa ya namanya tuh reviewnya, nggak ada proses review gitu ya. Kalau jurnal abal-abal tuh kadang kita baru apa bisa terbit baru kirim kemarin tertahu sudah bisa terbit besokannya gitu. Itu kan jurnal yang itu ya nggak direview gitu. Nah kemudian juga yang terindeks internasional itu adalah yang bereputasi yaitu terindeks Scopus ya, Scopus Q1 sekurang-kurangnya eh, Q5. Kemudian untuk rujukan jurnalnya paling nggak 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir itu untuk sebagai bahan kajian gap penelitian yang diambil. Untuk referensi buku juga paling tidak yang relevan itu minimal 5 buku ya, minimal 5 buku untuk referensi dari buku. Kemudian untuk topik penelitian, ya Anda tentu harus
punya dasarnya mengambil topik itu ya. Eh, untuk bisa Anda mencari atau menemukan topik, ya itu Anda harus melakukan apa namanya pemetaan riset-riset sebelumnya gitu ya. Dilihat gap-gap penelitian yang sebelumnya gitu, apa yang Anda temukan dari Anda melakukan pemetaan penelitian itu ya. Kemudian juga tentu topik penelitian itu juga ataupun judul itu harus disetujui oleh dosen pembimbing. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah kesesuaian antara konsentrasi yang dipilih dengan spesialisasi yang dimiliki oleh dosen pembimbing. Dan dosen pembimbing sudah ditetapkan, sudah ada SK-nya ya. Oke, Anda sudah saya sampaikan SK-nya itu dari semester 122 awal kan? Anda sudah tahu kan semuanya? Sudah, Bu. Oke. Kemudian juga topik penelitian harus mencerminkan bidang konsentrasi yang dipilih mahasiswa. Kan kita ada 4 ya, 4 konsentrasi ya. Jadi harus sesuai dengan apa yang konsentrasi sudah Anda pilih. Nah, ini 4 konsentrasinya ya, konsentrasi akuntansi manajemen, auditing, sektor publik, dan akuntansi keuangan. Kemudian juga untuk topik tesis itu sebaiknya Anda menggunakan pendekatan-pendekatan penelitian ya, yaitu ada pendekatan penelitian kuantitatif, kualitatif, dan project based. Sampai 3 kali pertemuan, saya akan menjelaskan kuantitatif, kualitatif, project based. Kemudian setelah itu Anda mulai presentasi ya, presentasi judul, kemudian sampai dengan presentasi proposal. Nah, ini sistematika penulisan proposal ya. Untuk sistematika penulisannya tentu kalau bagian awalnya pasti ada halaman judul ya, lembar persetujuan, pernyataan bebas plagiat, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran. Kemudian bagian inti dari proposal itu 3 bab, yaitu pendahuluan, kemudian bab 2 itu telaah pustaka atau kajian literatur ya. Kemudian bab 3-nya metodologi penelitian. Nah, ini untuk bagian akhirnya itu berisi daftar pustaka, lampiran instrumen penelitian, hasil uji plagiasi. Kemudian untuk tesis yang skema project base, wajib melampirkan surat izin melakukan penelitian ya dari perusahaan atau instansi yang menjadi objek penelitian. Ya, itu untuk project base harus disertai surat izin tersebut. Kemudian juga data-data pendukung awal ya, data-data terkait penelitian Anda ya. Kemudian lampiran lainnya ya jika diperlukan, kemudian juga riwayat hidup penulis. Nah, kemudian ini bagian bab 1. Untuk bab 1 itu pendahuluan. Pendahuluan berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kemudian manfaat penelitian. Ya. Kalau untuk latar belakang berisi apa sih gitu ya? Mestinya Anda sudah tahu ya. Kalau latar belakang itu tentu menjelaskan ya secara runtut gitu ya. Eh, mulai dari apa? Mulai dari
mulai dari fenomena bisa ya, mulai dari fenomena penelitian gitu ya, kemudian secara fakta atau datanya ya disertakan gitu ya, kemudian juga relevansinya, topik penelitian itu seperti apa gitu ya, kemudian hasil riset-riset sebelumnya yang relevan ya, yang terkini tentang topik yang diambil ya. Khususnya itu nanti itu adalah review penelitian itu adalah untuk menentukan riset gap yang dipilih. Jadi riset gap itu nanti harus Anda bahas paragraf per paragraf ya, bagaimana hasil penelitian sebelumnya ya, yang kalau misalnya uji pengaruh ya, yang berpengaruh, yang tidak berpengaruh itu bagaimana ya, siapa-siapa saja dicantumkan hasil penelitian siapa gitu ya. Kemudian kalau perumusan masalah itu adalah problem statement ya dari riset gap-nya yang diajukan. Nah, kalau perumusan masalah biasanya bukan dalam bentuk pertanyaan ya. Jadi kalau rumusan masalah itu dibentuk dalam paragraf. Tapi paragrafnya juga tidak perlu panjang-panjang ya. Tidak perlu panjang-panjang, tapi singkat, tapi mengena ya. Apa yang menjadi nantinya tadi menjelaskan riset gap yang diambil tadi. Itu ya. Kemudian pertanyaan penelitian ya. Kalau pertanyaan penelitian itu ya lebih jauh gitu ya, mengeksplorasi tentang perumusan masalah yang diajukan. Pertanyaan penelitian jangan hanya satu ya, harus lebih dari satu. Ya. Kalau pertanyaan penelitian ya sudah difokuskan, bukan dalam bentuk masalah lagi ya, sudah dibentukkan, sudah disusun dalam bentuk pertanyaan penelitian yang akan nantinya tentu dijawab dalam pembahasan atau hasilnya ya. Kemudian kalau tujuan penelitian itu adalah tentu apa ya, tujuan dari penelitian Anda itu yang dilakukan itu untuk menjawab pertanyaan penelitian, menjawab riset gap gitu ya. Nah, kemudian manfaat penelitian. Kalau manfaat penelitian ini bisa dibagi manfaat secara teoritis dan secara praktis ya. Kalau manfaat penelitian secara teoritis itu tentu Anda harus berdasarkan teorinya apa gitu ya. Teori yang mendukung penelitian Anda itu apa? Ya udah dituliskan inti dari teori itu gitu loh. Bahwa penelitian ini mendukung teori bla bla bla. Jelaskan intinya teori itu. Gak usah panjang lebar kalau di manfaat penelitian, yang penting intinya ketangkep bahwa memang teori tersebut akan mendukung variabel Anda, variabel yang diteliti ya. Kalau penelitian kuantitatif, variabel yang diteliti itu Y ya. Jadi Anda jangan kemana-mana ke X, ke X1, X2, salah kalau ke situ ya. Jadi fokusnya variabel yang diteliti adalah Y. Y itu nanti adalah yang melihat faktor-faktor apa yang mempengaruhi Y gitu ya. Oke. Banyak teori terkait teori-teori bidang akuntansi ya. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Ya. Banyak teori-teori di bidang akuntansi. Kalau Anda baca artikel jurnal, pasti Anda akan menemukan teori-teori tentang misalnya teori agensi,
teori sinyal, teori stakeholder, teori stewardship, teori dan seterusnya ya. Silakan nanti cari teori yang tepat untuk variabel yang Anda teliti gitu ya. Kemudian manfaat secara praktis. Secara praktis itu tentu kepada pihak-pihak di luar dari peneliti, di luar dari akademisi gitu ya, di luar dari penelitian selanjutnya gitu ya. Pokoknya pihak luar gitu ya. Pihak luar tuh siapa aja? Ya bisa investor, bisa regulator, bisa eh, perusahaan gitu ya. Silahkan disesuaikan dengan topik Anda. Siap nantinya akan berkontribusi kemana gitu ya. Udah aja nih. Nah, break aja dulu ya. Halo, bisa mulai lagi.
Halo? Bisa, Bu. Oke, berikut adalah bab 2 ya. Bab 2 itu telaah pustaka. Kalau penelitian kuantitatif itu telaah pustaka dan pengembangan hipotesis ya. Bab 2 itu jadi satu. Telaah pustaka dan pengembangan hipotesis. Nah, kalau telaah teori eh, telaah teori itu telaah teori atau penelitian terdahulu itu dibagi dalam sub-sub ya. Yang pertama itu tadi dulu masukkan bagian awal tuh teori teori tadi, grand teorinya ya. Teori utama tadi Anda pakai teori apa ya, itu jelaskan teorinya secara detail, konsep teorinya. Terus setelah penjelasan konsep teorinya di paragraf terakhir ya itu harus teori itu harus mendrive variabel penelitian gitu ya. Jangan cuma konsep teorinya aja, misalnya teori sinyal adalah bla 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 bla. Nggak cukup gitu, tapi bagaimana teori itu mendrive penelitian Anda gitu loh. Bagaimana teori itu bisa menggerakkan variabel yang diteliti gitu loh. Sehingga memang dikatakan bahwa teori itu adalah eh, tepat gitu ya, tepat untuk dijadikan dasar penelitian Anda gitu ya. Mengena ke variabelnya, variabel yang diteliti Y tadi. Setelah grand teori ya, jadi itu namanya grand teori ya. Setelah grand teori kemudian konsep variabel-variabelnya ya. Awali dari variabel Y-nya dulu. Kemudian penjelasan banyak lebar tentang konsep variabel Y, kemudian pengukurannya ya berdasarkan para eh, penulis-penulis sebelumnya atau para ahli, indikator atau alat ukur dari variabel Y itu apa. Dan seterusnya juga sampai variabel X1, X2, kemudian kalau ada variabel mediasi juga, kalau ada variabel moderasi juga, seperti itu penjelasannya. Kemudian baru penelitian terdahulu. Jadi penelitian terdahulu itu dibuatkan dalam tabel, kemudian tidak hanya dalam tabel aja, tapi dibuatkan juga dalam paragraf-paragraf gitu ya. Hasil-hasilnya seperti apa, penelitiannya siapa gitu ya. Terus perumusan hipotesis ya. Kalau penelitian kuantitatif tentu Anda sudah tahu bahwa harus ada hipotesis yang diajukan gitu ya. Hipotesis adalah dugaan sementara yang berasal dari kesimpulan penelitian sebelumnya dan nantinya hipotesis itu harus diuji ya. Apakah nanti setelah diuji itu dia akan mendukung tadi teori yang Anda angkat ya ataupun malah tidak mendukung gitu ya. Kemudian kerangka teoritis atau kerangka konseptual ini adalah visualisasi hipotesis yang menampilkan variabel dan hubungan antar variabel sesuai hipotesis serta penomoran hipotesis tanpa penjelasan tambahan. Jadi kerangka konseptual itu adalah dibuatkan juga ya dalam bentuk gambar alur dari variabelnya ya. Alur dari X ke Y ya, kalau ada mediasi di mana posisinya, kalau ada moderasi di mana posisinya gitu ya. Itu adalah gambar. Tapi tidak hanya dalam bentuk gambar, tapi juga gambar itu harus dinarasikan dengan jelas ya. Dinarasikannya ya tentu uraiannya ya kembali lagi Anda lihat lagi latar belakang gitu ya, lihat lagi rumusan hipotesis, ya udah dari situ ya diintikan aja sesuai dengan konsep alurnya Anda itu, alur penelitiannya, variabel-variabelnya apa sebutkan gitu ya, kenapa ada keterkaitan satu dengan lainnya.
Oke, bisa dipahami? Bisa, Halo? Bu. Kemudian metode penelitian. Metode penelitian itu berisi tentang unit analisis populasi dan sampel, kemudian teknik pengumpulan data, kemudian operasionalisasi variabel penelitian, kemudian teknik analisa data. Nah, unit analisa itu apa sih? Unit analisa ya elemen yang akan dianalisis itu ya. Itu berupa apa? Bisa berupa orang, sekelompok orang, entitas ya. Nah, itu disebutkan unit analisisnya akan digunakan apa gitu ya. Sebelum nanti menemukan populasi dan sampel gitu ya. Kalau populasi itu berarti keseluruhan unit analisa ya. Populasi keseluruhan unit analisa yang nantinya tersedia gitu ya. Kalau sampel itu adalah sampel itu ya bagian dari populasi. Sampel itu bagian dari populasi yang akan digunakan ya. Tekniknya apa Anda menentukan sampel? Nah, carilah tahu dengan Anda membaca buku metodologi penelitian ya. Silahkan siapa yang Anda rujuk. Kalau saya itu dari Bapak Profesor Dr. Yugianto, tuh saya dari UGM, saya S1 S2 UGM. Jadi saya pakai buku itu, metodologi penelitian bisnis Pak Yogianto. Itu bagus bukunya ya. Jadi diuraikan juga di bukunya Pak Yogianto itu kadang pengalaman-pengalaman beliau selama menjadi dosen pembimbing. Terkadang ada apa salah kaprah gitu ya dalam kita memahami sesuatu. Nah, judulnya metodologi penelitian bisnis, salah kaprah dan pengalaman-pengalaman gitu. Kemudian itu tadi ya, silakan nanti Anda baca bagaimana teknik pengambilan sampling ya, apa aja, ada teknik probability sampling dan probability itu apa aja. Nah, Anda mana nih yang menjadi akan Anda terapkan gitu kan. Kemudian operasionalisasi variabel itu adalah bagaimana variabel-variabel yang Anda gunakan itu bisa terukur secara jelas, secara akurat, secara tepat ya. Nah, seharusnya untuk operasional variabel penelitian itu harus dipisah secara definisi konseptualnya apa variabel tersebut, kemudian secara operasionalnya atau pengukurannya bagaimana ya. Jadi antara konsep, definisi konsep dengan nanti Anda menguraikan pengukuran atau indikator itu harus sinkron ya. Jangan konsepnya apa, teknik apa, konsepnya apa, kemudian pengukurannya menyimpang dari konsepnya. Nah, berarti itu tidak terukur. Tidak pas Anda mengukur variabelnya gitu ya. Misalnya Anda menggunakan variabel kinerja keuangan seperti profitabilitas, ya kan? Nah, apa yang Anda akan ukur dari profitabilitas? Kan banyak tuh banyak rasio-rasio profitabilitas. Anda jadikan variabel yang mana? Menggunakan misalnya current ratio, ya sebutkan current ratio bagaimana cara menghitungnya. Kemudian teknik analisa data. Teknik analisa data ya teknik yang digunakan nantinya untuk menguji hipotesis ya.
menggunakan apa tekniknya gitu ya yang tepat gitu ya. Kalau Anda menggunakan regresi linear berganda, ya Anda bisa menggunakan SPSS, menggunakan EViews gitu ya. Itu kalau teknik regresi berganda aja. Tapi kalau regresi berganda dengan menggunakan variabel mediasi gitu ya. Nanti saya jelaskan habis ini. Menggunakan variabel mediasi berarti ya Anda misalnya teknik menggunakan structural equation modeling atau SEM ya. Nanti disebutkan SEM-nya itu menggunakan apa softwarenya. Misalnya menggunakan Smart PLS, menggunakan Amos, kemudian menggunakan Lisrel. Nah, silakan. Itu kalau eh, misalnya analisa jalur gitu ya, atau eh, menggunakan perantara, variabel perantara, mediasi, atau variabel intervening. Oke, bisa terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Hmm. Nah, ini untuk tesis ya. Kalau tesis ya pastinya kelanjutan dari proposal tadi lah ya. Tinggal dilanjutkan setelah disetujui, setelah lulus dari seminar proposal, berarti Anda dipersilahkan setelah revisi ya. Setelah revisi semuanya beres, ya lanjut ke pengerjaan bab 4 dan bab 5, ya kan? Bab 4 itu berisi hasil dan pembahasan, ya. Di dalam hasil berarti ya Anda nanti apa pengujian-pengujian yang mendukung sebelum pengujian hipotesis ya. Kalau regresi pasti ada harus melewati uji asumsi klasik dulu ya. Tuh ya. Nah, baru nanti Anda masuk ke pengujian hipotesisnya ya. Deskripsi data, pengujian hipotesis, pembahasan ya. Kemudian untuk kesimpulan ya sorry. Untuk kesimpulan ya Anda isinya ya untuk kesimpulan itu ada kesimpulan, ada implikasi, ada keterbatasan penelitian, ada rekomendasi bagi penelitian selanjutnya. Ya, bab 5 penutup ya. Oke. Cukup ya untuk terkait sistematika. Nah, hal-hal lain di luar sistematika seperti apa namanya? Ketentuan umum penulisan ya, teknik penulisan proposal tesis dan tesis. Nanti silahkan bisa Anda baca lebih lanjut ya teknik penulisannya ya, seperti misalnya eh, harus berapa halaman, harus berapa kata gitu ya, ditulis menggunakan format yang seperti apa gitu ya. Kemudian ketentuan judul ya harus berapa kata ya. Judul itu tidak boleh mengandung unsur singkatan, harus maksimum 12 kata, tidak menyebut nama merek atau nama perusahaan kecuali dengan persetujuan perusahaan ya. Boleh dalam bentuk kalimat tanya. Abstrak itu apa? Abstrak adalah ringkasan dari tesis yang di dalamnya tentu berisi beberapa kalimat antara lain tujuan penelitian, metode penelitian, kemudian kemudian unit analisis, teknik analisis, hasil penelitian, implikasi. Kemudian paragraf itu paragraf pertama, setiap bab itu harus menjorok ya. Kalimat pertamanya harus menjorok ya, baru berikutnya tidak menjorok.
Kemudian menyusun headingnya. Nah, ini nanti silakan. Kemudian kalau ada tabel segala macam ya, bagaimana formatnya ya, penomoran halaman gitu ya, kutipan ya, daftar pustaka, jangan lupa setiap apa? Setiap Anda merujuk dari jurnal atau buku ya yang ada di dalam eh, proposal, di dalam proposal atau tesis Anda harus lengkap tertulis di daftar pustaka ya. Biar nggak kelewat ya mungkin Anda menggunakan teknik apa namanya ya, Mendeley ya untuk membuat daftar pustaka. Oke, etika dan hak cipta juga ini harus diperhatikan ya. Publikasi kewajibannya, sekali lagi plagiarisme jangan sampai Anda lakukan. Jika Anda lakukan tentu ada sanksi konsekuensinya yang diatur oleh peraturan menteri gitu ya. Halo, terdengar suara saya? Terdengar, Bu. Ya. Oke, sekian dan terima kasih untuk yang ini ya, saya stop ya. Bu Rida, Ya, Bu, siapa ini? izin Bu, ya saya ingin nanya Bu, Siapa ya? Usman Bu. Oh, Usman, kenapa ya? Iya Silakan. Bu, untuk yang pertama untuk teori itu di bab 2 itu Hah? untuk teori metode kuantitatif itu Hmm? pakai teori apa ya Bu? Kira-kira? Tergantung. Tergantung penelitian Anda, kan tadi saya ada bilang ya, tergantung dari penelitian Anda itu apa yang tepat teorinya, kan tadi saya bilang. Di bidang akuntansi banyak berbagai teori, misalnya teori sinyal, eh, teori agensi, Oh, teori agensi ya. dan Iya. seterusnya. Gimana? Oh gitu, oke, baik Bu. Terus sama Ya, sama ini sih Bu, yang kedua berarti kalau di apa misalkan variabelnya pakai variabel moderasi mm-mm, untuk mm-mm. pengolahan datanya itu pakai yang SIM PLS, nggak bisa pakai SPSS Bu ya? Eh, ini siapa ya? Usman. Usman Bu. Oh, nanti kalau misalnya Anda pakai eh nanti saya jelaskan ya abis ini ya ini ya. Ini dulu. Oke. Sekarang saya jelaskan dulu ini aja. Ya. Oke. Ya, Usman. Baik Bu. Oke. Kita masuk ke penjelasan mengenai penelitian kuantitatif dulu. Jadi, untuk penelitian kuantitatif itu adalah eh, penelitian yang pendekatannya adalah menggunakan pengukuran secara objektif ya. Itu adalah pengukuran objektif itu tentu menggunakan data-data angka. Data-data angka yang nantinya itu diolah oleh statistik ya. Dari data angka itu bisa kita interpretasikan hasilnya atau makna dari data itu gitu ya. Kemudian penelitian kuantitatif juga tentu tujuannya menguji hipotesis ya, menemukan pengaruh antar variabel ya, pengaruh atau hubungan antar variabel dan itu nanti menghasilkan generalisasi. Oke, ini karakteristik dari penelitian kuantitatif, datanya berbentuk angka ya. Kalau penelitian survei ya harus
ada instrumen penelitiannya ya, menggunakan instrumen penelitiannya. Survei itu adalah penelitian yang Anda menggunakan kuesioner ya. Itu harus disusun dulu sebelum kuesioner terbentuk, instrumen-instrumen penelitiannya apa dari setiap variabel itu ya. Maksud instrumen itu sama aja apa ya, alat ukur ya. Kemudian analisisnya menggunakan statistik ya. Proses penelitiannya bersifat deduktif ya. Kalau deduktif itu dimulai dari teori ya. Nanti dari teori itu diuji apakah hasilnya nanti apakah masih mendukung teori atau tidak. Tujuannya ya menguji teori, tadi yang dimaksud deduktif itu adalah menguji teori ya. Kemudian juga ada hipotesis yang diajukan, kemudian ada pengaruh antar variabel. Jenis penelitian kuantitatif itu ada penelitian deskriptif. Kalau deskriptif itu menggambarkan fenomena angka gitu ya. Deskriptif misalnya ya hanya menguraikan lah ya, menguraikan penjelasan-penjelasan dari angka. Misalnya Anda menguji, misalnya penelitiannya mengenai analisa kinerja keuangan gitu ya, menggunakan rasio profitabilitas. Ya udah dari data itu Anda deskripsikan apa makna angka dari yang dihasilkan dari hasil mengukur profitabilitas gitu. Kemudian penelitian komparatif itu membandingkan dua atau lebih kelompok. Ya, kalau membandingkan ya harus ada dua atau lebih kelompok. Misalnya Anda menguji perbedaan harga saham sebelum dan setelah COVID gitu misalnya ya. Itu komparatif. Nanti ujinya namanya uji beda ya. Anda baca tuh dalam uji beda menggunakan apa aja ya. Ada misalnya kalau uji bedanya nanti dibagi lagi. Apakah ini uji beda metrik atau non metrik gitu ya. Karena nanti kalau metrik namanya sendiri, kalau non metrik sendiri. Nanti juga caranya sendiri juga, caranya pakai bagaimana gitu ya. Dengan softwarenya bisa menggunakan software SPSS juga. Cuma nanti dilihat ini pakai metrik. Yang metrik itu maksudnya ini ya, kayak apa ya? Anda harus baca skala ya, ada skala nominal, ada skala rasio, ada skala interval gitu ya. Kalau yang non metrik itu skalanya misalnya nominal gitu atau ordinal, hanya 0,1 misalnya perempuan laki gitu ya, atau apa tinggi rendah gitu ya. Nah, itu namanya non metrik. Tapi kalau yang metrik itu adalah yang bersifat rasio gitu ya, skalanya namanya skala rasio. Itu ya. Kemudian penelitian korelasional itu menguji hubungan antar variabel. Nah, ini yang menggunakan regresi, tapi regresinya yang korelasi ya, karena beda. Kalau korelasi itu adalah hubungan ya. Kalau regresi itu pengaruh. Nah, regresi itu yang penelitian eksperimen ya, menguji pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kalau korelasi itu anak panahnya ke kanan ke kiri ya, X ke Y kanan kiri. Tapi kalau pengaruh tuh hanya ke satu aja, ke X terhadap Y gitu ya. Nah itu bedanya. Kemudian langkah-langkah penelitian kuantitatif itu adalah identifikasi masalahnya apa dulu ya dalam penelitiannya, kemudian merumuskan hipotesis,
menentukan variabel penelitian, ya, menentukan populasi dan sampel, mengumpulkan data dengan instrumen, kemudian menganalisa data ya menggunakan statistik, kemudian menarik kesimpulan. Instrumen dan teknik analisis, ya instrumennya tadi ya bisa Anda menggunakan kuesioner, menggunakan tes tapi nanti yang bisa diangkakan, kuesioner kan juga bisa diangkakan kan. Nanti kan biasanya kalau kuesioner kan rentangnya skalanya, itu skala kuesioner namanya skala Likert ya, namanya skala Likert biasanya 1 sampai 7 yang kayak kalau Anda isi kuesioner sangat setuju, sangat tidak setuju gitu loh. Nah, itu kan biasanya 1 sampai 5 atau 1 sampai 7 tuh ya. Nah, itu kan bisa diangkakan gitu ya. Kemudian data terstruktur ya data-data yang Anda ambil misalnya menggunakan data dari laporan keuangan perusahaan gitu ya, apa yang diambil dari laporan keuangan perusahaan. Nah, itu data-data terstruktur. Kemudian teknik analisisnya ya statistik deskriptif harus Anda pertama dulu itu yang harus Anda jelaskan ya dalam hasil statistik deskriptif itu meliputi harus ada penjelasan nilai min-nya, median, modus gitu ya, standar deviasi juga itu ya, ini kurang nih harus ada standar deviasi juga nih, standar deviasi. Oke. Kemudian statistik inferensial ya itu apa namanya? Regresi itu ya, regresi berganda, korelasi, regresi kalau pengaruh, kalau korelasi kalau hubungan gitu ya. Uji T itu kalau tadi ada uji beda gitu ya, beda 2 sampel. Kalau ANOVA itu juga uji beda, tapi kadang ANOVA lebih banyak gitu ya, nggak hanya 2 mungkin ya. Kemudian kelebihan dan kelemahan, kalau kelebihannya hasil penelitian kuantitatif itu lebih objektif, dapat digeneralisasi, proses analisanya jelas dan terukur gitu ya. Kelemahannya tidak mendalam ya dalam memahami konteks, kemudian juga bergantung pada instrumen penelitian ya. Kelemahan berikutnya data kualitatif sulit diukur dengan angka. Oh ini maksudnya kalau kualitatif nggak diukur dengan angka gitu ya. Ya harusnya nggak usah lah ini ya yang nomor 3 nih. Data kok ini kok mainnya ke kualitatif, kalau kita kan di kuantitatif. Oke. Nah ini saya beri penjelasan dulu variabel independen, dependen, dan juga ada variabel moderasi, mediasi. Oke, variabel independen itu adalah disebut juga variabel bebas ya. Adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi penyebab perubahan pada variabel lain, gitu ya, variabel independen. Letaknya itu di sebelah kiri dalam model penelitian. Kalau Anda harus tahu model, kalau saya bilang model penelitianmu apa, Anda langsung kebayang model itu adalah yang persamaan regresinya Y sama dengan A plus BX1 plus BX2 dan seterusnya. Nah, X itu kan yang independen kan, dia di sebelah kiri gitu ya. Dalam penelitian kuantitatif, variabel independen dimanipulasi atau diukur untuk melihat dampaknya terhadap variabel dependen gitu ya. Misalnya contoh, pengaruh variabel belajar itu X, berarti motivasi belajar itu X terhadap prestasi akademik. Nah, prestasi akademik ini adalah yang Y gitu ya. Jadi motivasi belajar di sini adalah variabel independen karena diasumsikan mempengaruhi prestasi gitu ya. Kemudian variabel dependen itu disebut juga variabel terikat, adalah variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel independen gitu ya. Letaknya biasanya di sisi kanan dalam model penelitian, Y ya, kadang disimbolkan dengan Y. Nah, ini yang tadi saya bilang, variabel yang diteliti itu adalah variabel Y-nya gitu loh ya.
Jangan kamu nanti kemana-mana gitu. Kalau kemana-mana nanti nggak fokus mau apa penelitiannya gitu loh ya. Kadang yang saya agak keras di situ kalau kok belum ngerti kalau saya tanya apa yang diteliti gitu loh ya. Jadi ya, variabel Y itu menjadi fokus utama penelitian. Karena apa? Karena peneliti ingin menjelaskan mengapa variabel ini berubah gitu loh. Ya kan? Dalam penelitian pengaruh motivasi belajar atau E terhadap prestasi akademik Y, maka prestasi akademik adalah variabel dependent. Ya, prestasi akademik yang Anda fokuskan sebagai fokus utama penelitian. Ya. Karena nanti Anda bisa lihat apa yang mempengaruhi prestasi akademik. Oh, ternyata ada motivasi belajar. Oh, ternyata ada faktor lingkungan eksternal atau internal ya dan seterusnya. Nah, ini contoh judul penelitian kuantitatif. Ini saya ambil X-nya satu aja ya. Jadi yang regresi linear sederhana aja. Kalau level S1, S2 ya nggak boleh lah cuma X1 gitu ya. X-nya cuma satu nggak bisa. Ya harus X-nya paling nggak 3. Apalagi kalau S2 harus dieksplor lagi. Masukkan ada mediasi, masukkan ada moderasi gitu ya. Nah, ini contoh kuantitatif pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi akademik mahasiswa. Jadi kalau mau pakai hubungan atau korelasi, kita judulkan hubungan. Hubungan gaya kepemimpinan dengan kinerja karyawan. Ya. Kemudian, ini kalau pengaruh lagi. Pengaruh penggunaan media sosial terhadap produktivitas belajar. Nah, ini kalau mau perbandingan tadi ya, dengan menggunakan uji beda. Perbandingan hasil belajar siswa dengan metode ceramah dan diskusi gitu ya. Nanti dilihat hasil belajarnya, berapa nilai-nilainya dengan mentreatment metodenya. Treatmentnya menggunakan metode ceramah dan diskusi. Nah, sekarang ke variabel moderasi. Ya. Apa itu variabel moderasi? Ada yang bisa menjelaskan? Variabel yang akan memperkuat atau memperlemah X terhadap Y ya Bu ya. Ya, siapa ini? Yureza Ibu. Reza. Oke. Variabel moderasi itu variabel yang mempengaruhi arah atau kekuatan dari pengaruh variabel bebas dan variabel terikat. Ya, yang akan mempengaruhi kekuatan hubungan variabel dependent dan independen. Ini digunakan untuk melihat kondisi tertentu kapan pengaruh antar variabel menjadi lebih kuat atau lemah gitu ya. Contohnya, pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan dimoderasi oleh dukungan sosial ya. Jadi bagaimana nih dukungan sosial ini nantinya memoderasi pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan? Apakah memperkuat atau memperlemah pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan? Kalau secara logikanya apa? Memperkuat atau memperlemah dukungan sosial? Secara pemahaman Anda, stres kerja terhadap kinerja karyawan bisa dimoderasi oleh dukungan sosial. Memperkuat atau memperlemah? Karena dalam menentukan memperkuat memperlemah itu juga harus ada dasarnya ya. Dasarnya tentu juga dari konsep penalaran ilmiahnya, kemudian dari konsep teorinya gitu loh ya. Gimana menurut penalaran ilmiahnya memperkuat atau
memperlemah. Halo? Memperlemah, Bu. Memperlemah kenapa? Karena kan kalau ada dukungan dari sosial, maka stres kerja akan lebih kecil, Bu. Lebih kecil. Stres kerja Pengaruh stres kerjanya akan lebih kecil. akan Jadi nggak ada lebih stres kecil. kerjanya gitu nggak sih, Bu? Semakin kalau kita lihat arahnya sebenarnya kan semakin tinggi stres kerja akan apa? Kalau stres kerja semakin tinggi, apakah akan meningkatkan kinerja karyawan? Nah, apa? Produktivitas turun, Bu. Gimana? Produktivitas tentunya turun, motivasi kerja juga berkurang. Berkurang ya kalau stres kerja ya. Kalau stres tinggi berarti akan menurunkan kinerja ya. Itu ya konsep penalaran ilmiahnya ya. Betul ya? Ya. Gimana coba? Izin nih, Bu. Jadi saya Nah, dulu pernah eh, meneliti juga tentang siapa ini? kepuasan Rozi, Bu. Rozi. Iya, Rozi. Mm-mm. Meneliti tentang kepuasan kerja. Jadi eh, dalam dalam pengaruh stres kerja terhadap kinerja itu variabelnya luas, tapi kalau di sini ini dukungan sosial seperti kayak kegiatan yang disukai karyawan, olahraga, terus kemudian makan bersama, itu ternyata bisa meningkatkan juga kinerja dan mengurangi stresnya, Bu. Jadi karena mereka saling sharing, jadi merasa ketika wawancara itu, Bu, izin ya, Bu. Jadi ketika saya wawancara itu ternyata ketika mereka bekerja, kemudian merasa berat, ternyata yang berat itu tidak mereka sendiri, tapi banyak juga yang merasakan hal sama. Jadi malah stresnya bisa berturun, Ibu. Jadi ada kesempatan untuk istirahat yang cukup dan makan waktu yang sesuai itu bisa mengurangi stres kerja juga, Bu. Jadi di Berarti sini, memperkuat ya Pak ya, memperkuat hubungan ya, memperkuat pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan ya, iya bisa, Bu. memperkuat ya. Karena tadi konsepnya pengaruh stres kerja itu stres kerja yang tinggi akan menurunkan kinerja karyawan toh, ya kan? Ya, Berarti dengan adanya dukungan sosial itu akan memperkuat itu atau memperlemah? Nah, bingung. nah kalau adanya dukungan sosial. Nah, ini kalau saya dulu dukungan sosial itu saya turunkan lagi ke kegiatannya, Bu. Jadi ke culture, jadi ke kebudayaannya. Kebudayaan dari karyawan kita itu waktu itu kebetulan saya itu posisinya mengambil di sebuah PT. PT-nya itu merekrut orang sekitar kampung, Bu. Jadi ternyata orang sekitar kampung itu lebih prefer untuk beristirahat cukup dalam artian waktu daripada setengah jam itu diberikan 1 jam lebih itu untuk bisa pulang makan ketemu keluarganya itu lebih bisa eh, mengurangi stres kerjanya, Bu. Jadi lebih produktif. Berarti kalau dibahasakan memperkuat atau memperlemah Pak? Nah, kalau dibahasakan apakah dukungan sosial itu eh, mempengaruhi Memperkuat stres atau kerja? memperlemah? Ya, maka di situ akan mempengaruhi, Bu. Ya, Mempengaruhi, mempengaruhinya memperkuat atau memperlemah? memperlemah, Memperlemah. memperlemah stres kerja. Memperlemah, oke. Nah, itu kadang kita agak mungkin karena eh, kurang konsen dalam berpikir nalarnya dan juga kita kurang mencari dalam hal dukungan teori-teori sebelumnya. Nah, kadang kita salah apa ya, ini menghipotesiskannya gitu. Apakah moderasi itu memperkuat atau memperlemah sih sesungguhnya gitu loh ya. Nah, itu memang butuh butuh konsen berpikir dalam juga, kemudian juga harus bisa fokus dalam hal membaca riset-riset sebelumnya sehingga kita bisa dapat menyimpulkan yang tepat yang seperti apa gitu ya. Karena nanti kalau udah ditanya dalam pengujian seminar maupun tesis, kadang kita agak, nah
Kalau namanya udah ditanya kan grogi segala macam, nah ngeblank kadang padahal sebenarnya kita bisa jawab gitu kan. Jadi harus disiapkan. Nah, itu ya, ini moderasi tadi ya. Moderasi adalah variabel yang memperkuat ataupun memperlemah variabel X terhadap Y. Kemudian sekarang mediasi. Nah, mediasi ini yang kita sebut ada jalur-jalurnya gitu ya, pengaruhnya berjalur-jalur gitu ya, atau pakai namanya SEM gitu ya. Jadi kalau variabel mediasi adalah variabel yang menjelaskan mekanisme pengaruh antara variabel base dan variabel terikat. Mediasi itu adalah berfungsi memperantarai ya pengaruh antar variabel. Contoh, pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi akademik dimediasi oleh intensitas belajar. Gitu loh. Jadi ada pengaruh tidak langsung dulu ya antara motivasi belajar ke prestasi akademik itu melalui variabel intensitas belajar. Nah, itu kalau intervening. Jadi di tengah-tengah, perantara itu di tengah-tengah gitu ya. Di tengah-tengah antara X dan Y kalau dibuat gambar apa namanya? Kerangka berpikir variabelnya. Nah, ini perbedaan moderasi dan mediasi. Jadi kalau moderasi menentukan kapan atau dalam kondisi apa pengaruh variabel independen terhadap dependen menjadi lebih kuat atau menjadi lebih lemah atau bahkan berubah arah. Kembali lagi ini dicontohkan pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi dengan gender sebagai variabel moderasi gitu ya. Kemudian kalau mediasi itu menjadi perantara yang menjelaskan mengapa atau bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Ya. Contoh, pengaruh gaji terhadap kinerja karyawan dengan motivasi kerja sebagai variabel mediasi. Ya. Gambarnya gimana sih? Nah, nih gambar alur apa ya kerangka berpikirnya. Variabel bebas X ke Y, variabel X panah ke Y. Kemudian kalau moderasi itu panahnya ke atas, moderasi itu di tengah-tengah ini. Jadi modelnya ini Y sama dengan alfa plus BX1 plus BX2 plus B. Bukan B ya, apa sih ini beta, sorry. Beta 1 X1 plus beta 1 X2 plus beta 3 X1 kali Z. Nah, ini kalau moderasi adalah interaksi antara X dengan moderasinya gitu ya. Karena ini kan variabel bebasnya hanya 1 ya kan? 1 ya, kenapa ini 2 ya? Kok ada X2 ya? Oh, gini. Jadi X2-nya bukan X2 ini tapi Z ini. Si Z-nya itu, si moderasinya itu dia bisa juga sebagai independen gitu. Dia bisa juga sebagai independen. Tapi saya mau nulis gimana ya? Ini bawah ini. Gimana ya? Aduh. Harus kok coret-coret. Kenapa nih? Saya nyoret-nyoret. Aduh. Gimana ya ngekliknya ya biar nih hilang ya? Gimana sih ya? Kalau untuk membuat itu gimana? Menulis teks ya, textbook ya? Siapa yang mencoret-coret itu? Saya ya. Kok ada akun. Oke, kalau misalnya Z-nya tidak
sebagai tid- jadi bisa juga Y sama dengan itu, biar cepat alfanya saya A dulu aja ya nanti ini, plus B-nya saya itu B dulu ya biar cepat aja. X1 tambah eh, karena moderasi itu ada yang moderasi semu, ada yang moderasi sejati gitu loh. Nih, plus B X, X1 kali Z. Nah, bisa juga gini ya. Jadi modelnya si si moderasi ini dia hanya berperan sebagai moderasi gitu ya. Nah, ini namanya kalau dia hanya berperan sebagai moderasi, berarti ini dia moderasi sejati ya. Tapi kalau si Z ini bisa juga berperan sebagai independen, variabel variabel bebas, dia disebut moderasinya semu gitu ya. Nah, kadang ini dipertanyakan ya pada saat nanti Anda mengambil moderasi kalau pas ujian, moderasinya moderasi semu atau moderasi sejati. Kalau pengujinya paham betul bahwa di dalam moderasi itu bisa ada moderasi sejati dan moderasi semu gitu ya. Gitu. Nah, ini harus Anda. Bagaimana tahunya ini saya sebenarnya moderasi semu atau sejati sih ya? Ya kembalikan lagi ke konsepnya. Si Z itu apakah memang bisa juga sebagai independen yang terkait dengan si Y, atau dia hanya memperkuat atau memperlemah X terhadap Y gitu. Kembali lagi ke konsepnya. Oke? Itu ya. Ibu izin tanya. Bisa gitu. Kemudian kalau intervening ini intervening yang sangat sederhana aja ini ya. Sedangkan ini bisa berjalur-jalur ya, bisa banyak X1, X2, X3-nya sehingga bisa gambarnya jadi lebih banyak panah-panahnya. Nah, ini cuma saya contohkan sederhana aja. Kalau mediasi itu intinya dia memperantarai, dia ada di tengah-tengah ini. Jadi ada variabel X terhadap Y itu melalui mediasi. Jadi ada pengaruh tidak langsung dulu ke antara X dan Y gitu ya. Nah, ini kalau variabel mediasi harus dilihat satu persatu modelnya ya. Modelnya harus dipisah gini kan. Ini si mediasi kan di tengah-tengah. Nah, berarti kan dia itu posisinya sebagai Y ke X1 ini gitu loh. Maka dia dibuatkan dulu persamaan M sama dengan alfa plus beta kali X1 plus X. Ya, dilihat dulu. Oh, dia ke sini dulu nih. Terus baru kita buatkan yang ke Y-nya ini. Y-nya berarti dia Y-nya itu berarti dia ada dua dong, ya kan? Iya enggak? Oh enggak, bener. Y-nya berarti dia yang ke mediasi ini aja. Karena dia enggak ada hubungan arah ke sini. Ya berarti Y sama dengan A plus beta, beta 2 M gitu ya. Nah gitu. Ada koreksi mungkin? Kalau saya dulu, Bu, semasa S1 menggunakan variabel mediasi, jadi tetap ada apa namanya persamaan dari X ke Y-nya, Bu. Jadi M-nya itu di tengah, tapi di tengahnya itu di bawah. Jadi ada satu garis panah dari X langsung ke Y, tapi juga ada garis panah lain dari X ke Y yang melalui M. Begitu, Ibu. Iya, ini kan hanya satu model ya, hanya. Ini kan bisa mungkin kalau yang kamu maksud itu ada X-nya lebih dari dua kali. Kalau ini mau dikasih ke sini juga bisa sih. Gini kan maksudnya dikasih apa ya?
X ke Y gitu kan? Iya, iya. Dikasih lingkaran sorry, dikasih tambahan ini ke sini ya bisa emang gitu. Cuman ini nggak dibuatkan gitu. Ya. Gitu ya. Nah, untuk mediasi nih kalau pakai SPSS dan EFUS pengaruh tidak langsungnya nggak keluar ya. Jadi nanti harus pakai alat tambahan namanya Sobel test. Ya, Sobel test kalau menggunakan SPSS atau EFUS. Nanti bagaimana cara Sobel testnya tinggal memasukkan pengaruh langsungnya ya yang dan standar errornya yang di antara M dan Y ini gitu loh. Oke. Coba stop share contoh artikel yang saya kirim itu bisa dibantu siapa melihat kayaknya itu mediasi deh. Coba kita lihat ya. Siapa bisa bantu untuk yang itu yang artikel saya share tadi. Dia kayaknya Y-nya 2 tuh kalau nggak salah. Coba deh kita lihat. Apa yang bisa bantu? Oke, coba kita lihat modelnya. Model. Nah, ini pendahuluan, oke, kajian literatur. Nah, ini modelnya nih. Nah, nih. Yang tanda panah tidak ada putus itu pengaruh langsung ya. Tapi kalau yang terputus-putus itu yang tidak langsung gitu ya. Nah, ini berarti dia X1-nya 1 gitu ya. Kemudian mediasinya Z itu apa itu namanya apa sih? Nggak kelihatan saya, bisa digedein. E-filing. Oke. Terus Y1-nya kualitas pemeriksaan, Y2-nya kepatuhan perpajakan. Nanti dipecah nih. Dipecah dia hipotesisnya. Coba lihat, dipecah nggak? Nah nih kan dipecah. Jadi Y1 dulu ya. Y1 dulu dia apa ya namanya? Dia regresi gitu ya. Dia uji gitu ya. Nah, nanti baru yang Y2. Coba kita lihat hasil tadi dulu. Lihat dulu Y1-nya dulu. Y1 kualitas pajak ya. Tabelnya mana tabel hasilnya? Oh ini dulu ya, stop dulu. Nah, ini kan ini namanya jalur variabel tadi ya, analisa jalur. Struktural 1 X ke Z. X ke Z ya. Kemudian struktural 2 X Z ke Y. X Z ke Y. Gitu ya. Kemudian kita regresi dulu yang X ke Y. X ke Y terus Z ke Z ke Y gitu. Nah, nanti terus next. Nah, terus ini apa nih? Oh, masih ya, masih hasilnya. Nah, ini hasilnya nih. Hasilnya Ini pengaruh mediasinya, Bu. ya pengaruh mediasinya langsung, nih. tidak langsung. Ini hasilnya ini. Udah ada angka-angka nilainya. Oke, jadi nah ini dia pakai Sobel test nih. Dia ada perkalian-perkalian gitu ya. Dia nggak pakai alat
eh, nggak bisa sih ya pakai PLS karena mungkin ini data, mungkin dia nggak bisa pakai PLS-nya gitu ya. Jadi dia pakai Sobel tes sehingga ini harus hasilnya harus melalui eh, apa namanya perkalian eh, error dan standar error dan koefisien. Oke, ya. Next. Terus ini yang kedua ya. Yang kedua ya. Betul, betul, betul terhadap Y2. Terhadap Y2. Nah, itu juga. Jadi caranya regresi satu-satu dulu nih untuk mencari pengaruh tidak langsung. Regresi X ke Z, terus X ke Y gitu ya. Terus ini yang ke sini, yang apa yang Y ke Z gitu. Nanti dapat masing-masing koefisiennya baru dicari pengaruh tidak langsungnya gitu. Nah, ini hasilnya tuh ya. Gitu. Oke. Ya butuh ini ya, Mang ya. Apa ya? Butuh dipelajari, nggak sulit kok itu. Sebenarnya kalau diregresi dulu satu-satu gitu ya dapat koefisien masing-masing baru eh, nanti dapat pengaruh tidak langsung. Coba ya. Kalau saya ada contoh, coba saya contohkan yang contoh mediasi gitu ya. Kalau ada contoh enggak? Ada contoh kalau enggak ya. Oke, saya bisa share screen ya. Saya bisa share screen lagi ya. Udah kelihatan? Sudah, Bu. Ini langkah melakukan pengujian regresi dengan adanya variabel intervening dengan SPSS tadi kan ya. Nggak bisa dia langsung dapat hasilnya. Untuk yang pengaruh tidak langsung harus memang nanti pakai Sobel test. Untuk contoh ini ada dua variabel independen. Independen kalau analisa jalur disebut eksogen. Kemudian satu variabel mediasi itu disebut intervening. Kemudian satu variabel Y itu kita sebut endogen kalau analisa jalur gitu ya. Maka itu dari gambar itu kita bisa hipotesiskan ada 7 hipotesis ya. Hipotesis 1 sampai dengan 5 itu menunjukkan pengaruh tidak langsung ya. 1 sampai 5 itu yang X1 terhadap X3 gitu ya. X1 terhadap X3, kemudian X2 terhadap X3 ya kan, makanya harus diuji satu-satu. X3 terhadap Y, kemudian X1 mana? X1 terhadap Y gitu ya. Kemudian X2 terhadap Y gitu kan ya. X2 terhadap Y. Nah, itu 5 tuh yang langsung. Nah, yang tidak langsungnya kan yang ke-6 7. Terdapat pengaruh tidak langsung X1 terhadap Y melalui X3 gitu ya. Terus yang ke-7 pengaruh X2 terhadap Y melalui X3 gitu ya. Nah, jadi ada dua model struktural. Dua modelnya yang mana ini X3 nih, lihat dulu. Ini kan X3 di tengah-tengah ini. Berarti model pertama X3 sama dengan X1 plus X2. Itu model pertama ya. Model keduanya yang Y ini sama dengan X1 plus X2 plus X3. Oh, berarti tadi PPT saya salah tuh, kurang plus yang mediasinya gitu ya. Oke, jadi ada Y sama dengan X1 plus X2 plus X3 ya kan.
Y, X1, X2, X3. Itu kan model kedua. Model ke-1-nya X3 sama dengan X1 plus X2. Itu kan? Sudah tinggal diregresi itu. Regresi masing-masing menggunakan SPSS. Ya, setiap model masing-masing itu akan dapat pengaruh langsungnya ya dengan melihat koefisien dari uji statistiknya. Output yang dilihat dari dua model itu adalah tabel deskriptif, koefisien korelasi, model summary-nya, kemudian tabel koefisien UJT dan ANOVA. Ini penjelasan aja. Nah, ini didapat dari hasil outputnya, persamaannya ini. X3 yang model 1 ya, X3 sama dengan koefisien X1-nya 0,424, X2 0,233, X3-nya ini errornya ding ya, errornya 0,834. Itu ya. Kemudian regresi model kedua maka didapat modelnya ini ya. Y sama dengan 0,03X1, 0,34 dan seterusnya nih ya. Nah, ini udah dapat. Baru kita cari pengaruh tidak langsung. Ini kan dari hipotesisnya tadi udah kita lihat ya, kalau X1 terhadap X3 pengaruh langsung, X2 terhadap X3 tidak berpengaruh. Ini saya ulangi lagi aja. Berarti kita mencari pengaruh yang tidak langsung X1 terhadap Y melalui X3. Tadi besarnya pengaruh X1 terhadap Y, setelah kita lihat koefisiennya itu kan 0,003 tuh tadi ya. Itu ya X1 terhadap Y. Ya. Itu kita mau cari pengaruh tidak langsung X1 terhadap Y melalui X3 dengan pertama kita mencari pengaruh langsung dulu X1 terhadap Y. Udah didapat hasilnya 0,003. Kemudian besarnya pengaruh X1 terhadap Y secara tidak langsung melalui X3 itu sama dengan kita kalikan. Kita kalikan, perkaliannya itu antara 0,424. 0,424 itu apa tadi? Nih, yang X1 terhadap X3 kan koefisiennya 0,424 ya. Kemudian 0,549 itu yang ini X3 terhadap Y. Ya, 0,549. Maka didapat 0,2323776. Besarnya pengaruh total yang diberikan X1 terhadap Y itu merupakan penjumlahan pengaruh langsung dan tidak langsung. Jadi kita mencari total pengaruhnya. Total pengaruhnya itu adalah penjumlahan dari koefisien langsung dan yang koefisien yang kita kalikan tadi, tidak langsung tadi ya. Sehingga kita jumlah 0,003 tambah 0,23276 sama dengan 0,23576. Jadi secara tidak langsung X1 melalui X3 memiliki pengaruh signifikan terhadap Y. Karena apa? Karena melihat pengaruh tidak langsungnya itu lebih besar. Jadi pengaruh tidak langsungnya mana tadi? Pengaruh tidak langsungnya yang mana? Ini kan 0,2323776. Lebih besar dari pengaruh langsungnya 0,033 gitu. Gitu ya. Nah, ini yang sekarang yang tidak langsung X2 terhadap Y melalui X3. Kita cari dulu pengaruh langsung X2 terhadap Y. X2 terhadap Y tadi udah diuji kan ya, X2 terhadap Y. Ini ya, 0,342. 0,342. Kemudian sekarang cari pengaruh X2 terhadap
Y secara tidak langsung dengan cara mengalihkan antara pengaruh yang 223. 223 itu pengaruh yang mana tadi? 223. Nih, X2 terhadap X3. X2 terhadap X3 dikalikan dengan mana? Mana tadi? Ini X3 kali Y. 0,549. 0,549 itu yang pengaruh X3 kali Y. mana? 0,549. X3 terhadap Y. Iya. Ya, gitu. Kemudian hasilnya adalah ini ya, 0,12243. Besarnya pengaruh total kita jumlah dulu 0,0342 ditambah 0,12334. Pengaruh totalnya didapat 0,42434. Jadi hasil perhitungan nilai pengaruh langsung 0,342 dan tidak langsungnya didapat 1,23345, yaitu pengaruh tidak langsung lebih kecil ya kan? Tidak langsungnya lebih kecil toh? 1,233 lebih kecil dari 0,342. Maka secara tidak langsung variabel X2 melalui X3 memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap Y. Gitu. Memang sedikit ribet ngelihat angka-angkanya, tapi kalau udah dapat angkanya itu nggak itu sih, tinggal dilihat aja. Kalau pengaruh apa tadi? Kalau pengaruh tidak langsungnya lebih besar dari pengaruh langsung, berarti dia secara tidak langsung itu memiliki pengaruh signifikan ya ke mediasinya gitu. Ini kan pengaruh tidak langsungnya lebih kecil ya, lebih kecil dari pengaruh langsung. Maka secara tidak langsung variabel X2 melalui X3 memiliki pengaruh yang tidak signifikan. Karena dia lebih kecil, tidak berpengaruh. Tapi kalau yang sini tadi apa? Kalau yang ini apa tadi? Pengaruh signifikan ya? Karena tidak langsungnya lebih besar dari pengaruh langsung gitu. Ya, gitu ya. Bu Nah, ini kan Rida izin ini tanya, kan Bu. ini kan manual ya, kita kali-kalikan ya, kita manual. Tapi kalau Anda pakai Sobel test langsung dapat ya. Jadi ini cara manual. Tapi kalau pakai Sobel test tinggal Anda uji dulu masing-masing satu-satu gitu ya tadi ya. Yang ini kan ini gini tadi X1 X2 model strukturalnya nih tadi mana? Kita uji satu-satu gini, ada dua model struktural, kemudian setelah masing-masing dapat, kemudian Anda ke Sobel test, di Sobel test nanti tinggal masukkan apa yang diminta dimasukkan, tinggal Anda masukkan, jadi nggak berpayah-payah ngitung begini gitu loh. Sobel test. Kalau kita menggunakan SPSS atau EFUSE untuk yang menggunakan mediasi. Tapi kalau Smart PLS keluar langsung hasil pengaruh tidak langsung gitu. Tapi biasanya kalau Smart PLS itu diperuntukkan untuk yang ini ya, yang kuesioner gitu loh. Nah, kalau data-data sekunder kayak kita, data-data pasar modal gitu ya, kayaknya harus cari rujukan deh. Apakah kalau data-data pasar modal itu bisa menggunakan Smart PLS gitu loh. Ya, kalau yang Smart PLS biasanya disarankan untuk yang kuesioner, tapi kuesioner yang Smart PLS digunakan untuk analisa jalur yang kuesioner gitu loh. Gitu. Tapi kalau analisa jalur yang mungkin data-data pasar modal gitu ya, nah itu biasanya menggunakan SPSS atau EFUSE, tapi nanti dibantu dengan mencari pengaruh tidak langsungnya menggunakan Sobel test. Atau kalau mau Anda manual ya kayak ini tadi saya caranya itu. Tapi harus paham mencari ini kemana dulu nih, cari X1 terhadap Y dulu, terus baru ke sini gitu. Gitu ya. Oke.
bisa ya kalau mau hitungan manual ya seperti ini ya. Oke, cukup. Ada pertanyaan? Atau mau sharing-sharing terkait Anda mungkin pernah melakukan penelitian yang seperti ini? Boleh. Kita semua sama-sama belajar juga ya. Saya tiap tahun juga melakukan penelitian. Ya, wajib melakukan penelitian tiap tahun, dosen juga. Oke. Udah cukup? Kalau cukup, kita tutup. Bu, maaf Bu. Oh iya, Eh, ada tadi pertanyaan ya? untuk Heeh, memakai apa? user training yang memakai variabel moderasi Heeh. itu buat eh, apa namanya pengolahan datanya pakai apa Bu? Moderasi. Moderasi yang pakai apa variabel moderasi itu Kalau moderasi untuk SPSS saja cukup. oh Cuman bisa Bu. pemodelannya Anda interaksi, Anda kalikan. Kalau moderasi itu tinggal cukup mengkalikan X terhadap X1 ke Z-nya gitu loh. Tinggal dikalikan aja. Jadi dapat tuh data-data X1. Misalnya data-data X1 tuh apa sih? Yang gampang aja ya saya misalkan ya. Misalnya data X1 itu nilai rasio eh, current rasio gitu ya. Dapat tuh nilai X1 current rasio. Terus Z-nya atau mediasinya misalnya pair gitu ya. Ya udah diinteraksi dulu tuh X1 terhadap apa tadi? Rasio current rasio terhadap pair dikalikan dulu. Nah, itu nanti yang masuk outputnya untuk di running ke dalam model Anda gitu loh. Gitu. Jadi itu gampang sih, tadi saya share lagi ya. Saya share lagi ya. Ini udah kelihatan belum? Eh, belum ya? Udah kelihatan? Udah. Halo? Sudah terlihat Sudah, belum? Bu. Nah, ini tinggal kaliin aja udah dimasukkan ke eh, SPSS. Ini tadi kan saya bilang ini mau moderasi sejati atau apa semu. Misalnya kamu sejati, ya udah ini di modelnya Y sama dengan alfa plus B1 X1 plus B2 X2. X1-mu tuh variabelnya apa? Y-mu tuh variabelnya apa? Z-mu variabelnya apa? Nah, sebelum dimasukkan ke softwarenya, ini diinteraksi dulu nih X1 terhadap Z gitu loh. Maka Anda belajar dulu deh tentang pemodelan. Nah, kalau udah tahu pemodelan kan udah tinggal masuk nih rumusnya ke dalam software gitu. Ya, Oke Bu. gitu. Kalau Paham kan? kalau Bu maaf Bu, kalau misalkan Heeh, X-nya itu 3 ya, misalkan heeh, X-nya 3 heeh. Y, terus ada variabel moderasinya itu tetap bisa Bu, untuk dipakai pengolah Ya datanya bisa pakai aja, SPSS. Oke. bisa aja, Oke, Bu. bisa, bisa. X1-nya mau berapa aja, X1 plus X2 gitu. Nah, apakah Z itu memoderasi semuanya gitu kan? Nah, ini kan gampang cuma satu variabel. Tapi kan kalau X2 nanti kamu pikirin juga X2-nya itu juga dimoderasi oleh Z enggak gitu. Tadi pikirin juga X3-nya X3-nya dimoderasi oleh Z juga enggak gitu. Jadi kalau itu nanti hipotesisnya lebih banyak gitu loh. Kalau masing-masing dia sebagai dimoderasi gitu. Gitu. Bu, apa bisa enggak sih cuman moderasinya saya misalnya variabelnya X-nya 3. Bisa enggak, Bu, si moderasinya itu hanya memoderasi satu variabelnya aja misalnya di X2-nya doang. Ya silahkan aja, tinggal nanti berargumen. Kenapa enggak tiga-tiganya itu sebagai pemoderasi? Kenapa cuma satu doang gitu? Ngerti enggak?
Baik Bu, ngerti saya. Ya, Makasih ya Bu atas ya, jawabannya. ya, itu. Ya, itu ya. Saya stop ya. Kalau moderasi gampang dibanding intervening. Cuman caranya moderasi itu modelnya di interaksi gitu. Tapi kalau intervening tadi bercabang-cabang, model strukturalnya itu kamu harus paham banget. Ini kemana, ini kemana, ini kemana gitu. Namanya analisa jalur, berjalur-jalur, ya kan? Ya, udah cukup. Kadang yang apa ya, yang kalau penelitian kita agak-agak, kalau kan kita kan juga mau masuk publikasi ya. Kalau terlalu sederhana juga kadang ditolak oleh jurnal gitu ya. Kadang jurnal juga ngelihat, wah ini cuma sederhana, kadang ditolak. Ya kita harus punya effort gitu loh. Effort kalau kita harus punya lebih gitu loh, sehingga kita mudah nanti pada saat publikasi itu langsung diterima oleh jurnal gitu loh, nggak ditolak. Ya kan? Apalagi kalau yang Sinta tuh, waduh lebih susah masuk Sinta daripada ke Scopus. Karena itu apa namanya, jurnal-jurnal nasional tuh banyak yang dicari gitu loh. Oke, cukup ya? Cukup ya? Cukup? Cukup? Mbak Cukup, siapa? cukup. Ameza, bisa dokumentasi dulu? Baik, Bu. Oke, silakan. Sudah ya. Sudah, Mbak. Sudah, Bu. Udah? Sudah. Nggak diaba-aba? Ah, nggak dengar saya. Udah belum? Nah, coba on cam lagi, teman-teman. Satu, dua, tiga. Udah, cukup? Sudah, Bu. Cukup. Oke. Baik, kita cukupkan sekian ya untuk pertemuan hari ini ya. Silakan Anda mulai ya perbanyak baca jurnal ya agar Anda bisa memahami cepat segera untuk bisa menyusun proposal dan sampai dengan tesis. Semuanya mudah-mudahan lancar. Saya tutup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Terima kasih Ya. Bu Makasih Rida. Bu. Makasih Cia. Makasih.